Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Alifa, NIM saya 05372465, Prodi Sastra Inggris. Saya akan mempresentasikan mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah singkat. 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 pasal 36 bahasa negara. Bahasa Indonesia simbol persatuan bangsa yang beragam. Makna penting. Nomor 1, 270 lebih juta penduduk dengan 700 lebih bahasa daerah, identitas dan jati diri bangsa. Kita lanjut. Tantangan di era globalnya. Tantangan di era globalnya, fenomena yang terjadi, dominasi bangsa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam komunikasi sehari-hari, pengaruh media sosial dan internet dengan konten berbahasa asing. Gengsi berlebihan menggunakan bahasa asing. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kode mixing dan kode switching yang berlebihan. Pertanyaan kritis, bagaimana kita mempertahankan bahasa Indonesia tanpa mengisolasi diri dari kemajuan global? Kita masuk ke isi dan pembahasan. Mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? 1. Kedaulatan dan identitas bangsa. Bahasa sama dengan cermin, peradaban, dan kepribadian bangsa. Kehilangan bahasa sama dengan kehilangan nasional bahasa Indonesia, membedakan kita dari bahasa lain. Yang kedua, pemersatu bahasa yang beragam. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi, lintas budaya, menengah, disintegrasi bangsa. Yang ketiga, wahana ilmu pengetahuan. Menurut artikel, bahasa Indonesia memiliki fungsi heuristik. Media memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Fungsi referensi, sarana belajar mengenai agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Mampu mengekspresikan konsep-konsep ilmiah yang modern. Yang keempat, internasionalisasi bahasa Indonesia. Perluas program BIPA di berbagai negara, kerjasama dengan universitas internasional, promosi budaya Indonesia melalui bahasa, riset dan pengembangan bahasa Indonesia di level global. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Kembangkan aplikasi berbahasa Indonesia, riset AI dan NLP. Untuk bahasa Indonesia, perkaya konten Wikipedia bahasa Indonesia, buat kamus digital dan tools penerjemah yang baik. Kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Poin-poin utama bahasa Indonesia adalah identitas dan jati diri bahasa yang telah disumpahkan sejak 1928 dan disahkan di UUD 1945. Eksistensi bahasa Indonesia di level global semakin menguat. Terbukti dari ICIS, menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Mahasiswa asing belajar di Indonesia, program BIPA tersebar di banyak negara. Regulasi yang semakin kuat, tantangan tetap ada. Mental inferior, dominasi bahasa asing, penggunaan tidak baku, solusi konkret tersedia. Tinggal komitmen dan konsistensi kita melaksanakannya. Setiap orang punya peran, generasi muda, masyarakat, pemerintah, akademis. Refleksi, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi simbol kedaulatan bangsa, wadah ilmu pengetahuan dan pemikiran, warisan leluhur yang harus dijaga, jembatan menuju peradaban dunia, seperti yang disebutkan dalam artikel bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Mari bersama menjaga bahasa Indonesia. Komitmen kita bersama, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banggakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Ciptakan konten-konten kreatif berbahasa Indonesia. Promosikan bahasa Indonesia kepada teman, keluarga, dan dunia.
Lestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai akar budaya lokal. Dukung produk dan karya anak bangsa berbahasa Indonesia. Ingat, mencintai bahasa Indonesia, anti bahasa asing. Kita bisa menguasai bahasa asing sambil menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kuat sama dengan bahasa Indonesia yang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Mari jadikan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai pengingat untuk terus mencintai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, mengembangkan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bukan hanya urusan guru bahasa dan badan bahasa saja, tetapi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Alifa, NIM saya 0537246675, Prodi Sastra Inggris. Saya akan mempresentasikan mengenai mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah singkat. 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945, pasal 36, bahasa negara. Bahasa Indonesia simbol persatuan bangsa yang beragam. Makna penting. Pemersatu 270 lebih juta penduduk dengan 700 lebih bahasa daerah, identitas dan jati diri bangsa. Kita lanjut.
Tantangan di era globalnya. Tantangan di era globalnya, fenomena yang terjadi dominasi bangsa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam komunikasi sehari-hari, pengaruh media sosial dan internet dengan konten berbahasa asing. Gengsi berlebihan menggunakan bahasa asing. Menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kode mixing dan kode switching yang berlebihan. Pertanyaan kritis, bagaimana kita mempertahankan bahasa Indonesia tanpa mengisolasi diri dari kemajuan global? Kita masuk ke isi dan pembahasan. Mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? 1. Kedaulatan dan identitas bangsa. Bahasa sama dengan cermin peradaban dan kepribadian bangsa. Kehilangan bahasa sama dengan kehilangan nasional bahasa Indonesia, membedakan kita dari bahasa lain. Yang kedua, pemersatu bahasa yang beragam. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi lintas budaya, menengah disintegrasi bangsa. Yang ketiga, wahana ilmu pengetahuan. Menurut artikel, bahasa Indonesia memiliki fungsi heuristik. Media memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan. Fungsi referensi. Sarana belajar mengenai agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Mampu mengekspresikan konsep-konsep ilmiah yang modern. Yang keempat, internasionalisasi bahasa Indonesia. Perluas program BIPA di berbagai negara, kerjasama dengan universitas internasional, promosi budaya Indonesia melalui bahasa, riset dan pengembangan bahasa Indonesia di level global. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Kembangkan aplikasi berbahasa Indonesia, riset AI dan NLP. Untuk bahasa Indonesia, perkaya konten Wikipedia bahasa Indonesia, buat kamus digital dan tools penerjemah yang baik. Kita masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Poin-poin utama bahasa Indonesia adalah identitas dan jati diri bahasa yang telah disumpahkan sejak 1928 dan disahkan di UUD 1945. Eksistensi bahasa Indonesia di level global semakin menguat. Terbukti dari ICIS, menggunakan bahasa Indonesia di forum internasional. Mahasiswa asing belajar di Indonesia, program BIPA tersebar di banyak negara. Regulasi yang semakin kuat, tantangan tetap ada. Mental inferior, dominasi bahasa asing, penggunaan tidak baku, solusi konkret tersedia. Tinggal komitmen dan konsistensi kita melaksanakannya. Setiap orang punya peran, generasi muda, masyarakat, pemerintah, akademis. Refleksi. Bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi simbol kedaulatan bangsa, wadah ilmu pengetahuan dan pemikiran, warisan leluhur yang harus dijaga, jembatan menuju peradaban dunia, seperti yang disebutkan dalam artikel
bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain. Mari bersama menjaga bahasa Indonesia. Komitmen kita bersama, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Banggakan bahasa Indonesia dimanapun kita berada. Ciptakan konten-konten kreatif berbahasa Indonesia. Promosikan bahasa Indonesia kepada teman, keluarga, dan dunia. Lestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai akar budaya lokal. Dukung produk dan karya anak bangsa berbahasa Indonesia. Ingat, mencintai bahasa Indonesia, anti bahasa asing. Kita bisa menguasai bahasa asing sambil menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kuat sama dengan bahasa Indonesia yang mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil. Mulai dari sekarang. Mari jadikan momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai pengingat untuk terus mencintai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, mengembangkan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bukan hanya urusan guru bahasa dan badan bahasa saja, tetapi tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.